Hello everyone, kenalin saya Arfan. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai kenapa generasi Z lebih memilih kripto sebagai alat investasi. Sebelum membahas terlalu jauh, kita ketahui dulu apa itu kripto. Jadi, kripto adalah mata uang virtual yang keamanannya dijamin oleh kriptografi, yang mana kriptografi ini menjamin sebuah koin tidak dapat dipalsukan atau diperbelanjakan secara ganda. Mata uang ini pertama kali muncul untuk memperkenalkan Bitcoin sebagai mata uang virtual pada 2008 silam. Namun, pada tahun itu orang-orang belum terlalu mengenal kripto dan bahkan masih dianggap sebagai scam. Pada tahun 2010, mata uang kripto pertama yakni Bitcoin sudah memiliki harga, di mana pada saat itu untuk satu keping Bitcoin dihargai $0,08 atau sekitar Rp1.000. Namun tidak berselang lama, harga Bitcoin mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan, yakni $220 per kepingnya pada 2013, namun turun kembali ke $70 per kepingnya. Hal ini menyebabkan orang-orang mulai percaya dengan Bitcoin dan kripto lainnya, serta tidak menganggapnya lagi sebagai sebuah scam. Di sini, orang-orang sudah mulai mencari kembali data-data terkait Bitcoin mereka. Puncaknya pada 2024, Bitcoin mengalami peningkatan yang signifikan hingga menyentuh di angka $60.000 per kepingnya atau setara 1 miliar per satu koin. Dari sini orang-orang sadar bahwa kripto memang memiliki harapan sebagai alat investasi jangka panjang. Apalagi mereka generasi Z yang memang kesehariannya selalu dipenuhi dengan internet. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan kenapa generasi Z memilih kripto sebagai alat investasi. Jika dalam sistem perbankan, untuk dapat melakukan transaksi harus melalui pihak perantara, yang berarti pihak bank akan mengawasi apa yang kita kirim dan berapa total pengiriman yang kita lakukan. Kemudian mereka akan melanjutkan transfer tersebut kepada orang yang dituju. Namun berbeda dengan aset kripto, di mana pengiriman dilakukan peer-to-peer atau pengiriman ke penerima, tanpa memerlukan adanya perantara yang mengatur transaksi, sehingga pengiriman dilakukan secara privasi tanpa adanya pihak yang mengawasi. Bicara soal keamanan yang dimiliki aset kripto tidak diragukan lagi. Kita ambil contoh Bitcoin yang harganya saat ini $60.000 per kepingnya atau setara dengan 1 miliar per koinnya. Sampai saat ini belum ada satupun hacker yang mampu meretas keamanan yang dimiliki Bitcoin. Bahkan bisa dibilang mustahil untuk meretas teknologi blockchain ini. Kalau bicara keuntungan, tentu saja segala macam investasi akan memberikan keuntungan. Seseorang tidak akan pernah berinvestasi jika tidak ada target keuntungan yang diperoleh. Sama halnya dengan kripto yang bisa memberikan keuntungan puluhan bahkan ratusan juta. Kita ambil contoh lagi Bitcoin. Pada 2010 silam, harganya masih di angka $0,08 atau sekitar Rp1.000 per kepingnya. Dan sekarang di 2024, satu kepingnya sudah mencapai $60.000 atau naik ratusan kali lipat dalam 14 tahun terakhir. Ini menandakan bahwa Bitcoin memang bisa dijadikan sebagai aset investasi jangka panjang. Bicara soal ketahanan yang dimiliki aset kripto, tentu tidak diragukan lagi.
Bahkan ada yang menyebut bahwa kripto, terutama Bitcoin, diciptakan sebagai alat untuk melawan penguasa dunia. Hal ini dikarenakan Bitcoin tidak bisa dimatikan atau dikendalikan oleh pihak tertentu. Selain itu, perangkat lunak yang dimiliki aset kripto juga dapat diakses oleh siapapun, sehingga memberikan peluang bagi mereka yang ingin menciptakan kriptonya sendiri. Jadi, gimana sobat belajar kripto? Apa kalian juga tertarik untuk berinvestasi di kripto? Silakan komen di kolom komentar dan sampai jumpa di pembahasan berikutnya.